Didampingi Forkompimda Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beserta Camat Nanggung dan seluruh stakeholdernya PT Antam selaku pemegang IUP, berikan keterangan resminya terkait banyaknya video yang beredar di medsos perihal adanya karyawan PT Antam yang terjebak di lokasi penambangan sebanyak 700 orang pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2026 dini hari sekira pukul 00, WIB Nilus Rahmat, ST, MSI General Manager, Gold Mining Business Unit PT Antam usai menggelar rapat terbatas bersama Forkompimcam dan Forkompimda Kabupaten Bogor di kantor Koramil 2117 Kecamatan Nanggung berikan keterangan resminya terkait banyaknya beredar video di dunia maya, medsos saat ini. Dari Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tony Beno The News melaporkan. Yang manggil Pak Odet mana? Oke Pak 06, ini Taruna Pak, petugas piket. Info dari Pak Amok, ada asap tebel masuk ke 500 Pak ya. Dikopi Pak. Nah Pak Mol, bareng Pak Mol ya berarti Pak Odet ya? Tuh, cuman beliau di front Pak, saya di luarnya nih Pak, di crosscutnya Pak. Oke, silakan dibereskan dulu chargingnya. Nanti setelah charging selesai, bisa ke kantin ya untuk siap-siap evakuasi kalau diperlukan evakuasi. Baik Pak, tadi juga menjelang charging di Makbay itu, Pak Darmul menyalakan itu karena asap sudah tebal tadi di sekitaran dari 2A ya kalau nggak salah begitu. Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bupati Bogor, yang kami hormati Dandim Bogor, juga yang kami hormati Pak Kapolres Bogor dan juga Pak Camat Nanggung. Izin kami menyampaikan informasi mewakili perusahaan PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Mas Pongkor yang saat ini berada di Kecamatan Nanggung yang memiliki izin operasi pertambangan tambang emas yang ada di Kecamatan Nanggung. Perusahaan menyampaikan klarifikasi atas informasi yang beredar di media sosial dan sejumlah pemberitaan terkait dengan adanya ledakan di area tambang, serta klaim ratusan orang terjebak di dalam tambang. Kami sampaikan di sini bahwa informasi tersebut tidak benar. Video yang beredar merupakan dokumentasi penanganan kondisi teknis berupa asap di area tambang bawah tanah di level 600 Ciuruk yang terdeteksi pada hari Selasa dini hari 13 Januari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB pada salah satu level kerja yang diduga berasal atau yang diindikasikan berasal dari terbakarnya kayu stapling atau kayu penyangga. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan konsentrasi gas karbon monoksida atau CO di atas ambang yang dianggap aman bagi manusia, yaitu sebesar 25 ppm. Sedangkan pada saat kejadian nilai ukur itu mencapai 1200 ppm. Pada kondisi tersebut sangat berbahaya apabila terpapar dalam kondisi tersebut, sehingga kita langsung melakukan penanganan. Hingga saat ini penanganannya masih berlangsung. Sesuai prosedur keselamatan, kondisi ini segera harus direspon melalui penghentian sementara aktivitas di area terdampak, pengaturan dan penyesuaian sistem ventilasi, serta isolasi area kerja, dengan tujuan utama mencegah paparan terhadap pekerja. Penanganan dilakukan secara terukur dan bertahap hingga kondisi dinyatakan aman. Pada penanganan kondisi tersebut tidak berdampak pada keselamatan seluruh karyawan Antam yang bekerja pada saat itu. Seluruh karyawan berada dalam kondisi aman dan aktivitas operasional perusahaan tetap berada dalam kondisi terkendali. Perusahaan Antam menegaskan bahwa tidak terdapat kejadian ledakan dan kebocoran gas berbahaya sebagaimana yang beredar, terinformasi yang beredar dan dalam konten yang beredar, serta tidak ada karyawan Antam yang terjebak di dalam area tambang. Antam meluruskan bahwa tidak ada korban terjebak sebanyak 700 jiwa. Kami meluruskan pada kesempatan ini bahwa hal itu keliru dan mungkin angka tersebut merujuk pada nama salah satu portal yang sudah tidak kami pergunakan lagi,
untuk kegiatan operasi penambangan, yaitu namanya portal level 700 Kiuruk. Perseroan senantiasa menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan keselamatan kerja, pengendalian risiko, serta penerapan good mining practices, dan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dari aparat serta pemangku kepentingan guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Kami berharap masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi serta merujuk pada informasi resmi yang disampaikan oleh perusahaan maupun pihak berwenang. Dan ini kita laporkan langsung dari lokasi di mana Antam berada, wilayah Iyup Antam di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Rekan-rekan media, terima kasih atas perhatian dan juga Pak, terkait dengan korban yang dilarikan ke klinik Dirja itu gimana Pak? Ada 5 orang dan tadi sempat kita wawancara juga membenarkan gitu Pak. Apakah itu memang betul karyawan Antam di lingkungan atau Antam apa Peti? bukan karyawan Antam. Jadi itu tidak ada karyawan Antam yang jadi korban. Jadi warga sekitar Pak? Artinya warga sekitar atau Peti atau gimana Pak? Kita belum belum tahu karena itu mungkin masih dalam proses ya, tapi kami pastikan di sini pada kesempatan ini teman-teman semua bahwa tidak ada karyawan Antam yang terdampak atas kejadian asap kemarin. Radiusnya berapa sih Pak asap yang terpapar sendiri akibat kebakaran itu? Radius itu di level 600 Kiuruk yang terjadi. Sampai berapa yang terpapar? 600, di sekitar 600, level 600-an Pak. Untuk saat ini penanganan asapnya sendiri seperti apa Pak? Jadi saat ini kita sudah menunggu, sudah turun di bawah 25 ppm. Ini kita coba masuk, kita akan coba lihat, tapi masih belum dapat ketemu titik api atau titik asap yang kemarin diduga sumbernya dari hal tersebut, dari titik tersebut. Artinya di lokasi juga tidak ada orang terjebak Pak ya? Nggak ada sama sekali? Nggak ada, dari karyawan Antam nggak ada yang terjebak, semua dalam kondisi aman. Setelah kita melihat ada asap, kita mengukur, kemudian kita lakukan evakuasi seluruh pekerja keluar dari wilayah yang punya asap tersebut. Yang korban tersebut Pak itu dievakuasi oleh pihak Antam atau gimana? Kalau korban kita tidak ada ya, jadi kami tidak mengetahui kondisi tersebut. Di luar kontak Antam berarti ya Pak? Yang sudah ada itu berarti di luar kontak Antam? Kami belum dapat ini Pak, mungkin informasinya, mungkin nanti bisa di. Aktivitas gimana Pak pasca terjadinya ini? Aktivitas untuk yang daerah yang tidak terdampak asap itu berjalan normal, tapi yang masih berdampak asap dari kemarin kita coba untuk standby-kan semua posisi pekerja. Langkah selanjutnya Pak dari Antam Pak? Kita menunggu nanti setelah cukup aman kita masuk dan kita lakukan upaya pembersihan dan juga penanganan api atau asap yang masih tersisa di dalam. Terima kasih ya teman-teman semua. Jadi pertama kami hanya mempertegas kembali apa yang disampaikan oleh pimpinan Antam di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tentunya masyarakat pada saat mendengar sesuatu hal sama halnya dengan kami, mendengar ada masyarakat kami yang menjadi korban, kami langsung buru-buru datang untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Nah, setelah kami sampai di Kecamatan Nanggung, terima kasih banyak respon dari Kapolres Bogor cukup sigap, respon dari Dandim Bogor cukup sigap. Kami datang ke Koramil Nanggung untuk segera menggelar rapat. Kami undang pimpinan Antam, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Nanggung, untuk mendapatkan informasi yang valid dan sebenar-benarnya. Informasinya harus diluruskan. Yang diluruskan apa? Pertama, memang tadi disampaikan oleh pihak Antam, beredar video dari lubang yang keluar asap. Nah, keluar asap tersebut sumbernya sudah disampaikan oleh pihak Aneka Tambang. Terjadi pukul 00.30 dini hari dan dipastikan di jam tersebut tidak ada operasional tambang yang berjalan dari Aneka Tambang. Yang kedua, mungkin terdengar bahwa di Antam itu ada level 400, level 500, level 600, dan level 700. Terkadang apa yang kita dengar lalu tersampaikan ke pihak-pihak yang lain, terdengar bahwa ada korban terjebak 700 orang. Kita pastikan tidak betul. Kenapa kita pastikan tidak betul?
kami bicara hari ini berangkatnya di Kecamatan Nanggung di lokasi aneka tambang. Yang betul adalah level 700, bukan ada korban 700. Bahkan Antam sendiri sudah memverifikasi, sudah mengecek bahwa tidak ada aktivitas kegiatan penambangan pada saat terjadinya muncul asap. Langkah-langkah yang kami lakukan apa? Kalau rekan-rekan melihat ada mobil damkar, ada mobil BPBD, ada mobil dinas kesehatan, ini saran dan masukan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pada saat kami mendengar ada korban, buru-buru kami persiapkan segala sesuatu halnya. Tapi alhamdulillah informasi yang diberikan dari pimpinan aneka tambang, tidak ada satupun karyawan Antam yang menjadi korban. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan supaya masyarakat tenang bahwa memberitakan sesuatu hal, memberikan informasi, pastikan sumbernya terlebih dahulu. Jangan sampai membuat masyarakat menjadi panik, dan tentunya kami semua ada di sini untuk melayani masyarakat Kabupaten Bogor. Pak, untuk warga sendiri ada yang jadi korban apa tidak, Pak? Kami kalau bicaranya tadi yang terjadi asap di pertambangan di Kabupaten Bogor, izin usaha pertambangan yang resmi adalah PT Aneka Tambang, dan sumber asapnya pun tadi ada di wilayah izin usaha pertambangan Aneka Tambang. Setelah kami lakukan pengecekan, setelah kita melakukan koordinasi bersama-sama dari pihak Aneka Tambang, tadi pimpinannya juga sudah menyampaikan secara langsung tidak ada korban karyawan dari PT Aneka Tambang. Pak, ada rencana kunjungan ke lokasi Pak nanti untuk safety? Di lokasi tadi pun sudah disampaikan bahwa kejadian tadi malam tingkat apa Pak, gas kepekaan gas CO-nya 1.200, sangat tinggi. Sekarang pada saat tadi sebelum maghrib sudah disampaikan sudah turun menjadi 100. Tingkat amannya adalah 25. Maka nanti setelah semakin turun, Antam dengan rekan-rekan yang lain akan mulai melakukan pengecekan verifikasi kembali. Kami berharap semuanya yang terbaik dan aktivitas kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan media yang sudah memberikan informasi berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Bogor dan jajaran, Pak Dandim Bogor dengan jajaran, betul-betul sigap dan mempersiapkan segala personilnya, dan alhamdulillah personilnya sampai di sini tidak digunakan untuk masuk ke dalam karena ternyata apa yang diinformasikan tidak benar. Mungkin itu, terima kasih banyak. 5 MDA ini tersebar di Indonesia itu hoax, Pak? Kami akan memastikan terlebih dahulu karena sumbernya ada di Antam. Pada saat kita mengecek sumbernya, di sumbernya tidak ada. Nah, tetapi apabila tadi ada beberapa informasi yang lain, maka kami akan melakukan penelusuran kembali. Kami akan menyampaikan berdasarkan apa yang kami tahu, berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Kalaupun ada beberapa tadi yang disampaikan, izinkan kami beberapa saat ke depan untuk memastikan kebenarannya. Saat sudah pasti, tentu kami akan menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Media yang hadir tadi sudah dijelaskan secara teknis oleh pimpinan dari PT Aneka Tambang Bogor. Saya kira penjelasannya sudah sangat rinci. Beliau menegaskan bahwa berita yang beredar sudah benar bahwa terjadi ledakan. Beliau bersama tim dari PT Aneka Tambang Bogor sudah memastikan bahwa tidak ada ledakan di area Sedi Mongkot. Yang ada jadi pukul hari Selasa dini hari pukul 00.30 itu muncul asap di salah satu level pertambangan di PT Aneka Tambang Bogor. Kemudian langsung dilaksanakan penanganan dengan cepat. Yang dimaksimalkan pertama adalah mengevakuasi pekerja-pekerja Antam, dan juga sudah dilaporkan oleh beliau kepada kami Kabupaten Bogor bahwa dari pihak Antam sudah melakukan pengecekan selanjutnya
ditemukan tidak ada sama sekali dari pekerja Antam yang dikabarkan menjadi korban. Jadi berita yang beredar menunjukkan bahwa ada korban terjebak dipastikan oleh pihak PT Antam tidak ada. Saya kira untuk hal lain nanti kita harus menunggu, karena saat ini titik api atau titik munculnya asap itu dari mana masih ditelusuri. Dari tim dari Antam sendiri belum dapat masuk ke lokasinya, karena tadi sudah disampaikan bahwa kadar korban sudahnya masih memungkinkan dari tim Antam untuk masuk ke dalam lokasi. Harus izin kebocoran masuk ke lubang-lubang Nah itu yang harus dipastikan ya, karena yang pasti yang fakta yang terjadi di lapangan ada asap, kemudian asapnya itu muncul di wilayah penambangan dari Antam. Nah itu harus dipastikan nanti setelah bisa masuk, bisa cek sumber titik awal asapnya dari mana, itu baru bisa disimpulkan. Kapolres izin, tadi kan yang ditegaskan adalah pekerja Antam tidak ada yang menjadi korban ya, dan informasinya itu ada penambang emas ilegal yang menjadi korban, bahkan dibawa ke klinik dan sudah dipulangkan gitu. Nah itu yang harus dikonfirmasi, karena tadi kita fokusnya dari video yang beredar di masyarakat. Video yang beredar di masyarakat itu adalah salah satu lubang pertambangan di PT Aneka Tambang, kemudian keluar asap di situ dan dilakukan penanganan. Jadi kami fokus di situ. Terkait hal-hal lain atau informasi lain, tim kami masih melakukan penelusuran di lapangan. Apakah nanti akan dilakukan investigasi mendalam kan? Yang pasti nanti setelah kita ketahui sumber titik mutasi awal asapnya dari mana, pasti akan kita cek lebih lanjut. Kemarin itu asap itu masuk ke area tambang Antam. Asapnya muncul di, Iya, maksudnya masuk area tambang ya, Antam. ya, kalau tidak salah, ini masih ditelusuri ini asal mula asapnya itu dari mana. Nah itu yang kita tunggu dari, karena belum bisa masuk.